every single day. I'm gonna make something great. That's my way. Hi guys, welcome to my YouTube channel Diary of Tibe. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Kita hari ini mau nge-review Fast and Furious 9 atau The Fast Saga. Itu karena kan memang gue selalu ngikutin sequelnya Fast and Furious. Jadi ini gue pengen review ini. Ini ada, gue udah di bioskop, udah di XX1, Blok M Square, dan ini udah di tiket. Gue sama temen gue, Adel dan Lina. Ini gue udah di Blok M Square, XX1, mau nonton Fast and Furious 9. Nih, ininya, ini tiketnya. Ini sama si Kudel. Dia udah cantik banget itu. Udah katanya kalau mau masuk vlog gua. Nah, ini lagi sesi foto. Sesi foto. Sambil ngevlog, sambil moto lagi. Enggak kan, enggak. Ini ada juru fotonya, Lina. Aduh, lagi, buset deh. Guys, ini gue udah di Blok M Square, XX1, mau nonton Fast and Furious. Ini tiketnya gue bertiga, karena sama Adel dan Lina. Ini filmnya. Di belakang gue ada Adel. Kudel. Hai. Video, vlog. Lihat si Kudel. Lihat si Kudel. Dia tuh katanya mau di vlog gua, makanya dia tampilnya oke. Coba kalau nggak di vlog, pasti tampilnya gembel ya. Kalau diajak ke tempat yang ada musiknya, aku pengen joget. Oh ya udah joget sana lo, cium lo mah. Ini ininya, ya kayak mostly XX1 lah ya layoutnya. Nggak beda, ya nggak beda sama semua. Gitu. Situasi untuk di XX1 Blok M Square sih nyari sepi. Kenapa gua nyari tempat sepi? Karena menghindari COVID. Menurut gua meminimalisir kerumunan orang. Jadi gua nonton di tempat yang sepi. Kebetulan emang gua tadi kan ada urusan ke KFC Melawai. Jadi sekalian aja nontonnya di Blok M Square gitu loh. Few moments later. Nih tukang fotonya. Nih mak rempongnya. Ya repot. Ini kayak sesi foto model ya, bukan sesi nonton. Gua sekarang udah di dapur. Udah pagi. Semalam gua nggak sempat bikin closingan untuk vlog reviewnya Fast and Furious. Intinya sih gue gak akan kasih spoiler ya, cuman mungkin gue kasih spoiler dikit. Intinya filmnya bagus. Jadi gini, ini udah hubungannya sama Fast and Furious 3 Tokyo Drift judulnya. Karena di situ ada salah satu tokoh di Tokyo Drift namanya Han. Nah, si Han ini di dalam Tokyo Drift itu dinyatakan meninggal karena kecelakaan mobil, terus mobilnya meledak. Bahkan aktor utamanya yang memerankan Sean, temannya si Han, dia seperti berpikir, oh ternyata si Han tuh udah meninggal toh dalam kecelakaan di Tokyo itu. Jadi waktu itu dia kejar-kejaran mobil si Han sama, jadi si Sean Han dikejar sama ada penjahatnya namanya DK atau Drift King. Nah, ini gue kasih spoiler yang Fast and Furious yang Tokyo Drift ya, Fast and Furious ketiga. Nah, di dalam kejar-kejaran itu mobilnya si Han itu ditabrak sama mobilnya anak buahnya DK, apa ditabrak sama mobil DK ya, gue lupa, tapi itu kayak gitu. Intinya si Han disangkanya mati karena dia kejebak, jadi mobilnya itu tabrakan kebalik, Han tuh masih di dalam
si Sean lihatnya si Han masih di dalam. Tiba-tiba mobilnya meledak, ya udah dinyatakan mati. Ternyata enggak. Nah, itu baru kelacak di Fast Furious 9. Jadi di situ ternyata kecelakaan itu adalah rekayasa si Han sama salah seorang tokoh namanya Mr. Nobody. Nah, si Mr. Nobody ini ada di Fast and Furious 9 gitu guys. Sebenarnya jujur gue nonton yang Fast Furious 9 tuh karena gue penasaran gitu loh, kenapa si Han udah mati di Tokyo Drift kok bisa hidup lagi di Fast 9, di Fast Furious 9. Makanya akhirnya udah nonton deh, dan emang kan gue juga memang setiap sequelnya Fast and Furious tuh gue pasti nonton gitu, kecuali yang Fast Furious 2 ya gue kurang suka. Gak tahu kenapa gak suka, karena mungkin Vin Dieselnya sedikit di situ. Lebih banyak itu si Tyrese Gibson yang cowok hitam itu yang jadi si Roman gitu. Nah, seperti biasa di Fast Furious 9 tokoh Brian kan aslinya kan si Brian yang jadi si Brian kan si Paul Walker ya. Paul Walker kan udah meninggal berapa tahun lalu, kok nggak salah sekitar 2013an atau 2014 ya kurang lebih, gue lupa. Tapi kurang lebih dia meninggal di situ. Itu pun dia meninggal karena kecelakaan mobil dan akhirnya tabrakan gitu. Ada yang bilang sih si Paul Walker dibunuh oleh elit politik atau whatever gitu loh. Nah, itu si Walker mati meninggal, dan semenjak si Walker meninggal tuh Fast and Furious tetap berjalan, tapi tokoh si Brian yang diperankan sama si Paul Walker itu memang di shoot, tapi di shootnya tuh nggak pernah full gitu, nggak pernah full di shoot, totally di shoot gitu. Jadi kayak cuman dari samping aja atau dari belakang aja. Jadi mereka itu kayak ngambil peran penggantinya si Paul Walker yang kebetulan mirip si Paul Walker. Kalau nggak salah yang gue baca sih, peran pengganti si Paul Walker tuh adalah adiknya si Paul Walker sendiri gitu loh. Nah, karena kan di Fast Furious 8 kalau nggak salah Fast Furious 8 atau 7, si Walker itu di Walker dan Mia, si Brian dan Mia istrinya, adiknya si Dominic Toretto tuh si Mia itu dinyatakan pensiun dari dunia balap, dari dunianya si Dom gitu kan, dari dunia Dominic Toretto. Nah, tapi si Mia masih ada di Fast Furious 9, dia masih muncul dan scene-nya lumayan banyak. Nah, cuman terakhir pas udah mau habis filmnya, di scene penutup seperti biasa si Dominic dan teman-teman kan barbekyuan party itu. Ya kan di setiap filmnya Fast and Furious pasti scene belakangnya itu mereka ada barbekyuan party gitu loh. Nah, si Paul Walker diceritakan datang belakangan, tapi hanya yang di-shoot hanya mobilnya aja, mobil yang biasa dipakai si Brian yang diperankan oleh Paul Walker kalau nggak salah. Dia tuh selalu pakai Nissan Skyline biru kalau nggak salah ya, kalau nggak salah inget. Nah, cuman mobilnya aja di-shoot gitu. Jadi ceritanya pas mereka mau barbekyuan party, si Mia udah di tempat, cuma si Paul belum di tempat. Nah, dia datang belakangan gitu. Iya, biar gimana pun tokoh Brian nggak akan bisa dihidupkan kembali gitu loh, kecuali ada orang yang benar-benar mirip kayak si Paul Walker gitu, kayak kembarannya bisa. Tapi nyatanya si Paul Walker nggak kembar gitu loh dalam kehidupan aslinya. Cuman adiknya memang secara fisik agak mirip sama dia, tapi mukanya nggak terlalu mirip gitu. Jadi waktu adiknya di Fast Furious 7 kalau nggak salah itu di shootnya tuh bagian belakang sama bagian samping-samping, nggak bagian depan muka gitu. Karena waktu itu si Paul Walker meninggal pas kecelakaan, itu Fast Furious 7 apa Fast Furious 6 ya, gue lupa. Itu lagi dalam production gitu, jadi belum totally selesai produksinya, produksi filmnya masih syuting, tapi tiba-tiba di tengah produksi si Paul meninggal karena kecelakaan di kehidupan nyata. Makanya sisa-sisa scene untuk menjalankan produksi film Fast Furious 7 itu sampai kelar, makanya akhirnya dipakailah adiknya si Paul Walker untuk peran penggantinya si Paul gitu loh. Oke, segitu aja sih untuk review Fast and Furious-nya. Kalian kalau memang hobi nonton Fast and Furious, kayaknya sih harus nonton.
Cuman kalau yang di Fast Furious 9 ini untuk review mobil ya. Fast Furious 9 ini mobil yang supercar-nya nggak terlalu banyak sih, cuman ada berapa sih? 3, 4 maybe. Rata-rata tuh pakai mobil ya standar lah, American Muscle, mobilnya si Dom Toretto, Charger ya nggak salah, apa sih namanya, Viper Charger kalau nggak salah. Kalau untuk American Muscle sendiri, tipe mobil American Muscle gue kurang suka karena aslinya tuh American Muscle tuh old school banget mobilnya. Gue lebih suka kalau nonton Fast and Furious mobil-mobil yang dipakai sama tokoh yang lain gitu, yang sifatnya supercar. Pokoknya sifatnya supercar tuh, mobil supercar tuh kayak model-model Ferrari, Bugatti, McLaren, atau Pagani, atau Koenigsegg Agera gitu, Porsche gitu loh. Jadi kayak gitu-gitu gue sukanya. Kalau untuk yang American Muscle gue kurang. Untuk Skyline, Nissan Skyline yang si Paul Walker biasa pakai, gue juga suka sebenarnya. Cuman nggak terlalu favorit banget sih. Nah kalau untuk di film ini, mobil supercar-nya nggak terlalu banyak, imbang sih. Jadi ada mobil supercar, ada mobil American Muscle, cuman untuk ada juga mobil-mobil gede gitu loh, kayak truk tapi yang bentuknya tuh aneh, gue nggak tahu tuh mereknya. Untuk mobil-mobil yang dipakai di Fast Furious 9 ini yang gue inget ya, kan gue nontonnya semalam, itu ada Noble M600, ada Chevrolet Chevelle, terus si Dodge Charger yang biasa dipakai si Dominic Toretto, ada 3 ya. Ada Jeep Gladiator, sama apalagi yang gue ngeh ya. Oh ini sama Ford Mustang GT 350 atau GT 350. Itu sih yang gue sadar. Untuk motornya sendiri kayaknya Honda deh, cuman nggak ngerti tipe yang mana. Karena gue nggak terlalu get into to the motorcycle gitu. Gue lebih ngeh untuk mobil gitu, tipe mobil. Kalau tipe motor gue kurang, karena gue bukan anak motor. Ya gue juga bukan anak mobil sih, tapi basically gue suka otomotif tapi untuk mobil bukan motor. Jadi gue lebih ngeh untuk tipe-tipe mobil gitu. Jadi untuk yang tipe motor yang dipakai si Letty, pacarnya si Dom Toretto, yang di Fast Furious 9 gue kurang paham dia pakai motor Honda apa gitu, kayak si Honda yang gue ngehnya itu Honda, teman tipenya gue kurang paham sih guys. Ya nanti kalau gue kasih tau semua, spoiler abis dong, jadi mendingan kalian nonton aja sendiri ya di bioskop. Itu sangat recommended banget sih, terutama orang-orang yang hobi nonton Fast Furious, sebelumnya memang sering nonton gitu ya, untuk sequel-sequelnya Fast Furious. Nah itu kalian harus nonton. Atau bagi kalian yang memang suka balap atau memang hobi otomotif, suka mobil gitu ya, either mobil yang tipikal American Muscle seperti si Dodge Charger punya si Dom Toretto, atau tipe-tipe mobil supercar yang memang kayak gue suka gitu, kayak model Noble M600 atau kayak model Ferrari lah gitu-gitulah. Bodinya tuh kayak Ferrari atau Lamborghini. Nah, boleh deh kalian harus nonton tuh Fast and Furious, karena memang setiap sequel Fast and Furious tuh mobil yang dipakai beda-beda, kecuali mobilnya si Dom Toretto, si Dodge Charger itu memang itu selalu dipakai karena itu iconic, itu memang identik sama si Dom Toretto gitu. Untuk mobil-mobil yang dipakai sama pemeran lain tuh biasanya ganti-ganti di setiap season Fast and Furious, di setiap sequel Fast and Furious, pasti mobil-mobil supercarnya yang dipakai itu ganti-ganti. Nah, yang iconic banget itu mobilnya si Dom Toretto yang Dodge Charger, sama mobilnya si yang dipakai almarhum Paul Walker. Kalau si Paul Walker itu identik dengan Nissan Skyline biru. Gitu loh guys. Oke, I guess udah ya spoilernya ya. Tipe mobilnya udah. Oke, I guess that's it for now. Thank you for watching my video. Ini gue lagi di dapur, lagi nungguin tuh pembantuku lagi masak tuh. Oke guys, thank you for watching my video. Bagi kalian yang belum subscribe channel aku, tolong di subscribe. Bagi yang sudah, terima kasih sudah di subscribe. Terima kasih untuk supportnya. Dan bagi yang belum, selain di subscribe juga di like, di komen, dan di share ya. Oke, I'll see you in the next vlog. Nggak tahu, gue belum ada konsep lagi mau ngevlog apa nih nextnya. Tapi we'll see. Oke, I'll see you later. Bye.